Baik, kita lanjut. Tadi sudah kita ikuti diskusi yang lumayan panjang terkait materi kita di pagi hari ini. Ini materi penutup sebelum kita UTS. Dari beberapa pertanyaan yang muncul, kemudian beberapa jawaban yang disampaikan oleh penyaji kelompok 6, ada beberapa hal yang mesti saya sampaikan agar materi yang kita bahas hari ini sesuai dengan rumusan tujuan pembelajaran di pertemuan ke-7 ya. Kalau dilihat dari buku referensi yang kita gunakan, bahwa materi yang kita bahas terkait ruang lingkup pengembangan nilai agama pada anak usia dini itu dibagi menjadi 3 sub pokok bahasan. Di mana 3 sub pokok bahasan ini itu menjadi tujuan pembelajaran kita ya, pada hari ini agar terarah ya. Yang pertama tentu tadi sudah kita ikuti bersama, kita bicara soal ruang lingkup. Ruang lingkup dan pokok-pokok pengembangan nilai keagamaan pada anak. Kemudian yang kedua, kita nanti berharap setelah mengikuti materi ini dapat menguraikan strategi pengembangan nilai-nilai agama. Dan yang ketiga, nantinya dapat menyebutkan metode dan pendekatan dalam pengembangan nilai-nilai agama pada anak. Ya, 3 itu. Materi kedua dan ketiga itu mengingatkan kita kepada pertemuan beberapa minggu yang lalu terkait dengan struktur atau urutan dalam penyebutan istilah cara yang digunakan oleh guru, oleh orang tua, oleh siapapun yang berkepentingan dalam penanaman nilai agama berdasarkan urutan yang paling tinggi, yaitu pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Ya, jadi saya minta untuk Anda yang sudah pernah belajar itu jangan sampai salah menyebutkan. Tadi ada beberapa yang menanyakan itu penyebutannya ya. Meskipun pertanyaannya benar tapi penyebutannya ya. Jadi penyebutannya kalau pendekatan, strategi, metode dan teknik itu beda rumusannya. Kalau pendekatan, sebagaimana minggu lalu kita jelaskan, pendekatan itu cuma 2. Berorientasi pada guru atau berorientasi pada siswa. Atau sederhananya, pendekatan pembelajaran itu ya, berorientasi atau berpusat pada guru atau berpusat kepada peserta didik. Ya. Karena ini kaitannya dengan penanaman nilai, berarti berpusat kepada anak atau berpusat kepada orang tua atau guru. Ya. Jadi kaitannya harus kita masukkan ke sana. Baik, pertama terkait dengan ruang lingkup. Ya, tadi sudah dijelaskan secara detail oleh kelompok penyaji, kelompok 6, dan diperdalam juga oleh beberapa pertanyaan audiens kelompok yang lain. Tetapi yang perlu ingin saya sampaikan pertama sebelum kita bicara soal ruang lingkup yang kita kaji, ada hal yang harus kita perhatikan bahwa secara khusus penanaman nilai-nilai agama pada anak usia dini itu tentu dirumuskan ke dalam beberapa hal. Ya. Karena yang kita pelajari di 2 kali pertemuan ini itu nilai-nilai agama. Karena kita bicara nilai agama berarti kita berbicara tentang
nilai kemampuan yang harus atau potensi yang harus dimiliki oleh anak dalam hal aspek di luar fisik motoriknya, yakni kemampuan spiritual, moral, atau kemampuan agama, moral maupun kognitif. Itu yang di luar fisik motorik. Jadi struktur pengembangan, aspek perkembangan anak usia dini itu kan ada 2. Saya ulang lagi ya, yang dulu pernah kita bahas, 6 aspek itu secara umum kan dibagi 2. Yang aspek fisik motoriknya, yang itu tentu kaitannya dengan aspek jasmaniah anak. Kemudian yang kedua, aspek rohaniahnya, ya, yang berkaitan dengan spiritual atau moral, agama, ya, kognitif, ya, kreativitas, ya, itu kaitannya dengan 2 aspek besar. Nah, nilai-nilai agama itu menjadi salah satu aspek perkembangan yang tumbuh, yang berkembang di dalam diri anak. Artinya di luar aspek fisik motorik. Dan ini secara material atau secara materi itu bisa dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya keagamaan. Apa itu? Yang pertama, penanaman nilai-nilai agama pada anak itu yang paling dasar adalah meletakkan dasar-dasar keimanan. Nah, ini nilai esensial dari materi nilai agama, dari penanaman agama atau nilai agama. Yang paling dasar adalah meletakkan dasar-dasar keimanan. Karena ini kaitannya dengan keimanan, berarti yang paling pokok dari sumber pembelajarannya atau pembelajarannya, berarti anak harus ditanamkan dahulu, ya, kekuatan atau nilai tauhid, ya, sesuai dengan satu umurnya, perkembangan psikologis, psikis dan psikologis, ya, yang itu tentu harus kita bisa bedakan, ya. Pada pembelajaran kita, karena rentang usia anak yang kita kaji adalah 3-6 tahun, maka penanaman nilai dasar dari keimanan itu juga harus memperhatikan aspek usia dan kematangan psikologisnya. Yang paling besar adalah penanaman nilai keimanan itu terkait dengan bagaimana kita, guru, orang tua, mengenalkan Tuhan. Ya, mengenalkan Tuhan kepada anak. Karena anak itu sebagaimana kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa sifat menirunya, sifat rasa ingin tahunya yang kuat dari apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, maka sesungguhnya aspek penting dalam penanaman keimanan itu harus dimulai dari orang tua dan gurunya. Dengan apa? Dengan memberikan penguatan pada keberadaan Tuhan. Anak usia 3-6 tahun itu belum, karena sifat cara berpikirnya masih abstrak, maka penanaman penguatan tentang keimanan dengan mengenalkan Tuhan sebagai sumber dari nilai keimanan itu, maka juga harus sesuai dengan umurnya. Ya. Anak ketika melihat orang dewasa di sekelilingnya, ya, beribadah, kemudian mengakui keberadaan kekuatan selain apa yang dimiliki oleh orang dewasa, yang kemudian itu dapat disimpulkan bahwa orang dewasa atau kita, ya, ketika meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan diri kita, itulah sebetulnya pokok awal yang dalam buku ini disebut dengan fenomena munculnya nilai agama pada anak, itu sebagai dasar, sebagai langkah awal. Jadi anak akan sangat sadar ketika orang dewasa itu meyakini, ya, bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan manusia, kekuatan lingkungan. Kekuatan itu diyakini sebagai Tuhan, sebagai nilai agama. Ya, disitulah sebetulnya
anak usia dini itu akan mulai muncul nilai keagamaannya. Kenapa orang dewasa misalnya, kenapa ayah, ibu, kakak itu sholat? Kenapa ayah, ibu, kakak melakukan ibadah? Kenapa ayah, ibu, kakak atau guru itu sangat takut dengan Tuhan? Nah, rasa ingin tahu anak, kemudian rasa ingin meniru anak karena orang tuanya atau orang dewasa di sekelilingnya itu takut dengan kekuatan lain selain kekuatan manusia, maka dia akan mulai muncul. Oh, berarti kalau ayah, ibu, atau kakak, atau guru, atau orang-orang yang di sekelilingnya takut dengan kekuatan lain selain kekuatan yang ada di dunia, maka berarti ada Tuhan. Nah, anak akan mulai berawal dari situ. Belum dia bicara soal nilai tauhid secara lebih mendalam. Anak akan mulai muncul nilai agamanya itu dari situ. Dari apa yang anak lihat dari orang-orang di sekitarnya. Ya, maka nilai dasar yang paling utama dalam penanaman nilai keimanan itu adalah keberadaan Tuhan. Maka bisa disampaikan kepada anak, ya, terutama pada sub pokok bahasan yang ke-2 dan 3 terkait pendekatan strategi dan metode, maka harus dibuat strategi metode yang tepat dalam penanaman nilai tauhid kepada anak. Disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar materi pembelajarannya, disesuaikan dengan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan strategi, metode maupun pendekatan dalam pembelajarannya atau dalam penyampaian atau dalam penanaman nilai-nilai agamanya. Maka yang paling dasar, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ruang lingkup atau penanaman nilai-nilai agama anak yang paling dasar adalah menanamkan nilai keimanan, ketauhidan. Ya. Kemudian yang kedua, meletakkan dasar-dasar kepribadian atau budi pekerti yang luhur. Ini tentu tidak bisa kita lepaskan dari materi moral agama, moral yang kemarin. Tetapi secara khusus, ini menyangkut dasar-dasar budi pekerti kepribadian yang terpuji, akhlakul karimah. Kenapa ini perlu ditanamkan kepada anak usia dini? Ya, karena anak pada usia itu yang dia tahu adalah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Ketika ada orang dewasa di lingkungannya berbuat buruk, maka anak akan cenderung meniru. Anak akan cenderung melihat itu sebagai sesuatu yang mungkin bisa akan ditiru. Jadi ketika kita ingin menanamkan nilai agama pada anak, maka mulailah lingkungan di mana anak itu tumbuh dan berkembang, ya, dengan lebih banyak melakukan penguatan pada aspek perilaku. Jadi apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, karena sifat dasar anak itu kan yang tadi juga disinggung dan beberapa minggu yang lalu kita bahas. Sifat dasar anak itu suka meniru dan itu tidak bisa dihindari. Anak belum bisa secara filterisasi melihat ini baik atau buruk kalau tidak kita ajarkan sesuai dengan ketentuannya. Karena sifat peniruannya itu sangat tinggi, maka harus berhati-hati orang tua, guru atau lingkungan orang dewasa yang ada di lingkungan anak itu dalam berperilaku. Maka dari itu yang kedua setelah penanaman nilai keimanan, yang kedua adalah penanaman nilai akhlaknya, nilai kepribadiannya. Lingkungan yang baik yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya atau lingkungan keluarganya, ketika semuanya berperilaku baik dan menghindarkan hal-hal yang berperilaku buruk, maka sebetulnya anak akan melihat itu sebagai sebuah contoh yang nanti akan anak ikuti. Ya, yang nanti akan anak ikuti. Maka penting membangun sebuah lingkungan yang baik pada saat tumbuh kembang anak.
3-6 tahun itu di dalam beberapa referensi disebut sebagai masa keemasan pada tumbuh kembang anak. Maka di awal-awal ini lingkungan yang paling besar perannya dalam pembentukan nilai agama pada anak itu adalah lingkungan keluarga. Baru kemudian baru lingkungan sekolah. Pertanyaannya adalah Pak, berapa presentasi peran sertanya? Sebetulnya tidak bisa kita bagi mana yang lebih peran, keluarga atau sekolah. Tetapi karena anak lebih banyak berada di lingkungan keluarga, ya berarti lingkungan keluarga harus menjadi lingkungan pertama yang harus dalam penguatan nilai-nilai agama. Maka dalam materi berikutnya itu tadi ada yang disebut dengan strategi integratif, ya integrasi antara penanaman nilai agama dengan nilai aspek yang lain, dengan antara lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah, aspek tumbuh kembang anak, dalam hal ini aspek perkembangan moral agama anak itu lebih banyak ditanamkan melalui pembelajaran, melalui sebuah proses transfer ilmu, maka tentu ketika di rumah, maka anak lebih banyak pada transfer nilai. Ya. Anda harus bisa bedakan, di pertemuan awal sudah saya sampaikan, proses pembelajaran dengan proses penanaman itu beda. Kalau proses pembelajaran itu guru memberikan transfer ilmu. Ya, transfer ilmu. Jadi apa yang ingin guru sampaikan itu ditransfer kepada peserta didik dengan berbagai macam strategi metode. Kalau penanaman itu lebih kepada transfer nilai. Transfer nilai itu bisa dilakukan dengan proses pembelajaran, bisa juga dilakukan dengan proses pembiasaan dan proses peniruan. Ya, apakah proses pembelajaran juga tidak menggunakan proses peniruan dan pembiasaan? Iya, menggunakan juga, tetapi tidak banyak. Ya, yang paling banyak itu dilakukan di lingkungan keluarga. Maka dari itu ketika kita ingin menanamkan nilai agama pada materi yang kedua, yakni dasar-dasar kepribadian yang terpuji, maka di samping proses transfer ilmunya di sekolah, tetapi juga harus dilakukan transfer nilainya di rumah. Di sekolah guru memberikan transfer pengetahuannya untuk mengisi kognitifnya, maka kemudian orang tua transfer nilainya mengisi spiritual moralnya. Ya, jadi seimbang. Guru ngasih ilmu untuk pengembangan kognitif, orang tua transfer nilai untuk pengembangan moral agama dan lainnya. Ya, jadi terintegrasinya itu di situ. Jadi antara sekolah dan orang tua. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga dari nilai pengembangan nilai agama, kalau yang pertama dasar tauhid, yang kedua akhlak, ya. Yang ketiga meletakkan dasar-dasar pembiasaan beribadah sesuai dengan kemampuan anak. Nah, pertama tauhid, yang kedua akhlak, yang ketiga baru ibadah. Nah, meletakkan dasar-dasar ibadah ini sesuai dengan kemampuan anak, yang dimaksud adalah nilai ibadah yang dilakukan oleh orang tua itu disesuaikan dengan kemampuan usia anak. Karena ini pembiasaan, maka yang paling nilai materi atau ruang lingkup ibadah yang paling mudah kita berikan transfer nilainya itu adalah nilai ritualitas kita sehari-hari. Yang paling rutin kan sholat, ya. Dengan membiasakan anak sholat di umur-umur itu, sungguhnya itu sudah sedikit demi sedikit proses penanaman nilai agama. Munculnya nilai agama itu dari situ, dari pembiasaan. Karena anak belum bisa mau kita suruh menghafal bacaan surat, bacaan sholat, itu belum bisa.
untuk umur-umur itu, kecuali sudah dibiasakan dari kecil, ya, dibiasakan dari kecil untuk menghafal. Karena tidak sedikit pula ada anak yang berumur 10 tahun justru sudah hafal Al-Quran 30 juz ya. Luar biasa sekali. Ya, karena memang sudah dari awal dari mulai dari dalam kandungan sampai lahir di usia bayi itu memang sudah dibiasakan dan dipelajarkan. Tetapi di buku kita ini istilahnya menggunakan meletakkan kebiasaan ibadah. Jadi kebiasaan itu diterapkan dahulu. Beribadah sholat, kalau puasa tentu tidak bisa, atau usia-usia itu mungkin bisa tetapi tidak full misalnya ya. Kemudian juga nilai ibadah ketika kaitannya dengan hal-hal yang di luar non-ritual. Ya, non-ritual itu di luar ibadah itu tentu misalnya terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang itu kaitannya dengan aspek agama. Maka berdoa ya, berdoa sebelum makan, sudah makan, sebelum tidur, sudah tidur, masuk rumah, keluar rumah, ya. Itu non ritual ya, non ibadah. Yang ibadah tentu kaitannya dengan ritualitas kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang paling banyak, yang paling sering kita lakukan adalah sholat. Ya, itu. Jadi 3 aspek ruang lingkup ya. Ruang lingkupnya itu 3 berarti. Ruang lingkup nilai agama itu penanaman dasar atau peletakan dasar tauhid, keimanan, meletakkan dasar kepribadian yang terpuji atau akhlakul karimah, dan yang ketiga meletakkan dasar kebiasaan beribadah. Ya, ya tentu ini kan dasar minimal. Kalau misalnya kebiasaan beribadah itu bisa dalam tingkatan lebih lanjut, misalnya sudah pada proses menghafal, ya itu juga jauh lebih baik ya. Dan tentu harus kita ingat kalau menghafal berarti aspek apa yang kita kembangkan? Aspek kognitifnya. Kalau menghafal, belajar itu aspek kognitif semua. Maka harus saya ulang sekali lagi, berulang-ulang agar kita bisa paham. Aspek perkembangan anak itu ada aspek fisik motoriknya, artinya itu terkait dengan jasmaniah anaknya. Ada aspek perkembangan mental spiritual yang itu kaitannya dengan kemampuan di dalam diri anak. Apa kemampuan yang dalam diri anak itu? Ya kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu terkait dengan kemampuan pengetahuannya, ya, kemampuan spiritualnya, agama ya. Kalau di aspek perkembangan itu tidak mengenal istilah spiritual, tapi nilai agama bukan nilai spiritual ya. Meski pengertiannya sama, tetapi penggunaannya itu nilai agama dan nilai moral. Ya, jadi di dalam yang luar fisik motorik, yang di dalam terkait moral agama, sosial emosional, dan kognitif. Nah, kalau kaitannya dengan angka-angka, hitung-hitungan, menghafal, itu pengetahuan semua. Ketika ada jawaban apa, mengapa, bagaimana, jawaban anak itu sudah masuk ke wilayah kognitif. Ya, wilayah pengetahuan. Apa yang anak tahu, apa yang kemudian anak ketahui dan apa yang anak ketahui sebetulnya itu masuk wilayahnya wilayah kognitif. Jadi Anda harus bisa juga hafal mana wilayah kognitif, mana wilayahnya afektif, mana wilayah psikomotorik. Itu istilah-istilah pendidikan yang kita mesti harus hafal di luar kepala ya. Yang di awal pernah saya sampaikan, jangan sampai tidak bisa membedakan mana pendidikan, mana pengajaran. Jangan sampai tidak bisa membedakan mana pendidikan, pembelajaran, dan penanaman. Harus hafal aspek perkembangan anak usia dini. Ya, harus juga mengetahui urutan cara penyampaian pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, teknik. Itu hal-hal dasar yang harus diketahui oleh mahasiswa FKIP atau mahasiswa ilmu pendidikan. Ya, jangan sampai salah sebut. Nah, demikian juga pada saat kita mengkaji tentang penanaman dan pendidikan atau penanaman dan pembelajaran, itu juga aspek yang berbeda. Ingat,
pembelajaran itu proses transfer ilmu. Maka istilah pembelajaran itu biasanya terjadinya dalam ruang-ruang kelas, klasikal. Ya, pembelajaran, ada murid, ada guru, ada peserta didik, ada pendidik. Itu pembelajaran. Kalau pendidikan luas sekali, ya, bisa terjadi dalam kelas, di luar kelas, dan di unsur pendidikan non formal dan informal lainnya. Ya, gitu. Oke, jadi ruang lingkupnya ada 3, saya ulang. Ruang lingkup nilai agama itu adalah meletakkan dasar keimanan, tauhid, meletakkan dasar kepribadian atau sifat yang terpuji, dan yang ketiga meletakkan dasar kebiasaan beribadah, pembiasaan beribadah sesuai dengan kemampuan anak. Dalam hal ini kemampuan anak itu tentu ya kemampuan anak dalam mengerjakan ibadah. Kalau sholat, anak-anak usia itu ketika orang tuanya sholat maka bisa berimaman, yang menjadi makmum. Ya, itu nilai ibadah. Yang non ibadah ya tentu kaitannya misalnya dengan doa, ya, doa yang tadi kita sebutkan. Kemudian nilai-nilai non ibadah lainnya. Kalau ibadah tentu kaitannya dengan ritualitas hamba kepada Tuhannya. Ritualitas itu kaitannya kalau di dalam agama Islam, dalam agama kita ya sholat, ya zakat, puasa yang kaitannya dengan rukun Islam. Ya, baik. Kemudian sedikit kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai agama pada diri anak. Nah, ini ada faktor. Jadi nilai atau penanaman nilai agama pada anak itu berhasil atau tidaknya itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu faktor dari dalam diri anak. Faktor dalam diri anak itu kalau di beberapa referensi yang ada terkait dengan sifat bawaan. Sifat bawaan itu apa? Hereditas. Hereditas itu apa yang diturunkan oleh kedua orang tuanya kepada anaknya. Itu penurunan hereditas namanya. Penurunan hereditas ini tentu kaitannya dengan aspek yang kita sebut tadi, baik fisik motorik maupun aspek mental jasmania, mental rohania. Ya. Ada beberapa yang misalnya secara fisik ya, kalau orang tua rata-rata kalau orang tuanya rambutnya ikal ya, apa ya, rambutnya ikal itu yang tidak lurus, maka anaknya akan cenderung rambutnya juga sama. Mohon maaf kalau misalnya orang tuanya kulitnya sawo matang, maka anaknya akan cenderung sawo matang. Tidak mungkin putih karena itu memang sudah faktor bawaan hereditas. Ada lagi faktor bawaan di luar fisik motorik, di luar tubuh, yakni misalnya kemampuan kognitif, kemampuan potensi keagamaannya. Kemampuan kognitif itu bisa dilihat secara teoritis ya, bahwa 70% kognitif atau kemampuan pengetahuan anak itu ditentukan oleh gennya siapa atau ditentukan oleh faktor ayah atau ibu. Itu jawabannya adalah faktor ibu. Jadi anak yang cerdas itu, orang tua yang cerdas akan melahirkan anak yang cerdas. Itu teorinya. Tidak bisa kita bantah ya, karena itu memang teori. Meskipun itu teori itu buatan manusia. Tetapi secara teoritis ilmu pengetahuan menjawabnya seperti itu. Anak orang tua yang ibu yang cerdas, yang pintar akan nurun ke anaknya. Itu bawaan internal. Nah, tetapi jangan lupa ketika bawaan internal itu tidak dimaksimalkan secara baik dalam pengembangan lingkungan juga akan sama saja. Ya. Tetapi hereditasnya, penurunannya, ya, penurunan dari orang tuanya yaitu seperti itu. Gen yang diturunkan orang tua kepada anaknya itu. Maka sangat berpengaruh sekali ketika orang tuanya punya dari lingkungan keluarga yang religius, biasanya anak juga akan tumbuh dan berkembang di
dengan kemampuan religiusnya yang tinggi juga sesuai dengan orang tuanya. Itu faktor bawaan. Tetapi yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah faktor lingkungan, di mana anak tumbuh dan berkembang. Teori ini sama persis dengan apa yang disinyalir oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, maka kedua orang tuanya lah yang akan mengarahkan anak itu ya ke dalam potensi agama atau non agama, atau diarahkan dalam potensi agama yang sesuai dengan ajaran agama kita atau tidak. Yang dalam bahasa Rasulullah ya, maka yang menentukan dia beragama Majusi, Nasrani dan Yahudi itu ya orang tuanya. Orang tua di sini tentu lingkungan di mana anak itu dibesarkan, ya. Jadi itu konsepnya itu betul-betul sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Bahwa kemudian teori ini dikemukakan oleh manusia, iya, tetapi manusia juga punya sandaran, punya latar belakang dalam pengambilan teori itu dengan pendekatan agama, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sampaikan. Ya, kemudian yang berikutnya tentang strategi. Nah itu tadi di buku yang kita sampaikan, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Strategi pembelajarannya itu yang tadi disampaikan, misalnya kegiatan rutinitas. Kalau mau menanamkan nilai agama kepada anak, gunakan strategi di mana programnya itu bersifat rutin. Jadi rutin tiap hari, misalnya bangun pagi jam 5 sholat subuh, bangun pagi jam 5 sholat subuh, jam-jam sholat dilakukan, terus itu rutin. Ya, kemudian ketika di sekolah, jamnya masuk sekolah, dimulai dari doa, kemudian dimulai dari hal-hal yang sifatnya keagamaan lain, itu sifatnya rutinitas. Itu efektif sekali, ya, efektif karena anak kan masih sifat peniruannya kan masih sangat tinggi sekali. Pembiasaannya itu dimulai dari situ. Kalau anak diceramahin terus nggak akan masuk, itu bukan wilayahnya anak. Anak mau diceramahi, mau diajarin, mau dicekok ilmu agama sampai berbuih-buih sekalipun, anak tidak akan mampu menyerap dengan baik karena itu bukan wilayahnya anak. Karena pada usia-usia itu masih bersifat dasar melalui pembiasaan dan penanaman itu melalui pembiasaan, rutinitas. Kemudian terintegrasi dan kegiatan khusus. Terintegrasi itu tadi yang kita sampaikan tadi, antara orang tua dengan sekolah, ya, antara aspek perkembangan kognitif, aspek sosial emosional, moral agama, kemudian bahasa, seni, ya, itu terintegrasi namanya. Dan kegiatan khusus yang kita buat dalam rangka pola asuh yang baik kepada anak dari orang tua kepada anak yang dibuat khusus di rumah siapa gitu, di rumah siapa. Nah, itu dibuat program seperti itu. Kemudian poin yang terakhir terkait dengan apa tadi? Terkait dengan pendekatan, ya. 3 menit lagi. Terkait dengan pendekatan, maka ketika kita ingin menanamkan nilai agama pada anak, harus kita mulai dari pendekatan-pendekatan yang melibatkan berbagai macam karakteristik dalam pembelajaran. Yang tadi kalau di sini kita sebut misalnya dengan konstruktivisme, questioning, inquiry, ya, learning community, modeling, reflection, ya, dan penilaian. Nah, itu dimulai, itu bisa disebut dengan pendekatan, ya. Konstruktivisme itu salah satu aliran filsafat pendidikan Islam yang menyebut bahwa kemampuan anak itu harus dibangun dari anak itu sendiri. Itu namanya konstruktivisme, membangun struktur pengetahuan itu dari anak. Jadi anak betul-betul dibebaskan untuk mencari sendiri, bereksplorasi, kemudian belajar sendiri. Itu prinsip filsafat pendidikan konstruktivisme, ya. Kemudian lainnya permodelan, refleksi, kemudian baru terakhir penilaian. Itu urutannya, ya. Urutan pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Terakhir baru refleksi, ya, kita gunakan untuk nilai proses yang kita lakukan, baru kemudian evaluasi, memberikan hasil dari apa yang kita lakukan. Beberapa metode, nah kalau di buku ini menggunakan istilah pendekatan, ya, ini bisa kita kritik, ya, buku ini menggunakan pendekatan garis miring metode. Kalau kita yang sudah tahu
tentang metode dan pendekatan, ini salah. Seharusnya ini metode pembelajaran saja, tidak pakai pendekatan. Bermain peran, karya wisata, demonstrasi, proyek, bercerita, dan segala macam, keteladanan, dan lain-lain ya. Baik, saya kira itu saja karena waktu Zoom kita sudah tinggal 1 menit 25 detik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sekarang sudah 9.37. Ada? Cukup ya? Maaf Bapak. Baik, silakan. Untuk pertemuan selanjutnya berarti UTS ya Pak? UTS ya, minggu depan, Selasa depan kita sudah UTS. Nanti silakan langsung standby seperti biasa Itu jam 7. sistemnya Ya, nanti kita melalui jelaskan. e-learning dikirimkan? Ya, nanti kita jelaskan di e-learning. Tetap Zoom seperti biasa, nanti areanya di e-learning ya. Baik, tidak sampai 1 menit lagi kita tutup dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan lanjutkan di grup ya. Kita akhiri sama-sama dengan baca lapas hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak.